Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, ini sekedar ada informasi buat saudara-saudaraku, sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Disadur dari media online CNN Indonesia.com dengan judul Buruh dan mahasiswa sepakat kepung Istana 29 November 2021. Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gobrak yang terdiri dari buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya menyatakan akan melakukan unjuk rasa besar-besaran mengepung Istana Merdeka pada hari Senin 29 November 2021 pekan depan. Perwakilan Komite Politik Buruh Indonesia atau KPBI yang tergabung dalam Gobrak, Andi Panca, mengatakan pihaknya akan menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai kenaikan upah 2022 setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Kepada seluruh serikat-serikat pekerja, ayo kita bergerak sama-sama di tanggal 29 kita kepung Istana Negara dan kita pastikan Presiden Joko Widodo berpihak kepada kita dan kemudian mengeluarkan keputusan Presiden tersebut, kata Andi Panca dalam konferensi pers yang digelar di LBH Jakarta Pusat Jumat 26 November 2021. Andi Panca menegaskan poin ke-7 putusan MK mengenai uji formil Undang-Undang Omnibus Law itu menyatakan agar semua aturan-aturan pelaksanaan undang-undang tersebut harus ditangguhkan. Karenanya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang mengatur upah 2022 naik hanya 1,09% dibatalkan demi hukum. Kan gak mungkin Republik ini bergerak berdasarkan aturan atau undang-undang yang cacat hukum. Saya mau menyampaikan bahwa ini gak bisa ditolerir, tuturnya. Menurut Andi Panca, karena semua aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak sah, ia mengajak buruh berbagai kabupaten kota untuk meminta agar Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden karena ada kekosongan hukum. Kita minta pertanggungjawaban kepada Presiden Jokowi agar mengambil sikap pasca putusan MK itu sudah dibacakan. Jangan sampai ada kekosongan hukum. Jangan sampai kemudian Presiden ini mengabaikan hasil putusan MK, tuturnya. Andi Panca mengatakan Gebrak akan melakukan mobilisasi secara besar-besaran bersama organisasi pergerakan buruh lainnya. Ia memperkirakan puluhan ribu buruh akan dikerahkan ke kota dan mengepung Istana Merdeka. Gebrak akan berupaya melakukan mobilisasi sebesar-besarnya, kemungkinan besar dengan semua gerakan buruh yang lainnya, ujar Andi Panca. Puluhan ribu akan kita kerahkan ke kota, akan kita kerahkan untuk ke istana agar Presiden bersikap dan mendukung perjuangan rakyat pekerja, imbuhnya. Tidak hanya kelompok buruh, perwakilan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Dewan Nasional atau LMD DN ALDI juga menyerukan kepada mahasiswa di berbagai daerah agar turun ke jalan pada tanggal 29 November 2021 dan mengepung istana. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang menetapkan upah rendah juga mengancam kehidupan mahasiswa di masa mendatang yang telah lulus akan menjadi pekerja. Kami dari LMND DN yang tergabung dalam Gebrak menyerukan kepada kaum muda seluruh Indonesia untuk turun pada tanggal 29 November 2021 hari Senin untuk mengepung Istana Negara dalam menuntut Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden, seru Aldi. Demi keberlangsungan hidup kaum buruh di kemudian hari
dan keberlangsungan hidup kaum muda di kemudian hari. Tambahnya, sebagai informasi, Gebrak merupakan aliansi yang terdiri dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, LMDDN, KPBI, Konferensi Serikat Nasional atau KSN, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Mereka juga sempat melakukan unjuk rasa memperingati 2 tahun masa jabatan Jokowi Ma'ruf Amin. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional bersyarat. MK meminta pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang AKUO dalam tenggat waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang gugatan uji formil Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 25 November 2021. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, ujar Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Huma Usman Kamis 25 November 2021. Selain itu, MK juga meminta agar pemerintah menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja selama proses perbaikan. Nah, demikian kawan informasi. Wah, ternyata ini Undang-Undang Omnibus Law sangat merugikan rakyat Indonesia, saudaraku. Ya, ini tentunya sangat disayangkan. Ya, semoga ini ada jalan keluarnya. Karena apa? Ini betul-betul sangat merugikan rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Ini tidak mantap, kawan. Jadi kalau pemerintah memang ya betul-betul berpihak kepada rakyat, ya, maka harus dihentikan semua undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, kita akan lihat apakah demo besar-besaran nanti ini bisa merubah kebijakan pemerintah. Yang jelas secara hukum pun dari MK tadi sudah menyatakan ini adalah inkonstitusional. Bayangkan upah buruh naik 1,09%. Silakan kawan berikan tanggapannya melalui video ini dan tolong bantu viralkan. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.